Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eza Malik dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen, yaitu Bapak Rudi Ar-Rahman MPD. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membawakan materi yaitu tentang kurikulum pembelajaran. Di pembahasan pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian dan fungsi kurikulum pembelajaran. Yang pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kuril yang artinya pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Itu berarti istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish, kemudian digunakan oleh dunia pendidikan. Secara etimologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu jumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Para ahli mengartikan kurikulum itu yaitu yang pertama itu menurut Nasution. Menurut Nasution, kurikulum itu merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Dua, menurut Grayson, yang dimana kurikulum itu merupakan suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Menurut Carsono 2005, kurikulum merupakan gagasan pendidikan yang diekspresikan dalam praktik. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti track atau jalur pacu. Saat ini definisi kurikulum semakin berkembang, sehingga yang dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan, melainkan pendidik, tapi juga termasuk seluruh program pembelajaran yang terancang dari suatu institusi pendidikan. Kemudian pembahasan dari selanjutnya pembahasan menurut para ahli yang keempat yaitu John Dewey. Kurikulum dapat diartikan sebagai pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini. Pembentukan kurikulum menekankan kepentingan dan keperluan masyarakat. Kemudian para ahli yang kelima yaitu Frank Bobbitt, yang dimana Frank Bobbitt ini berpendapat bahwa kurikulum dapat diartikan sebagai keseluruhan pengalaman yang tak terarah dan terarah, terungkul kepada perkembangan kebolehan individu atau satu ciri latihan pengalaman langsung secara sadar digunakan oleh sekolah untuk melengkapi dan menyempurnakan perbedaannya. Konsep beliau menekankan kepada penumpuan perkembangan individu melalui segala pengalaman, termasuk pengalaman yang direncanakan oleh sekolah. Kemudian menurut Hasan itu, kurikulum bersifat fleksibilitas mengandung dua posisi. Pada posisi pertama, berhubungan dengan fleksibilitas sebagai posisi teoretik yang harus dikembangkan dalam kurikulum sebagai rencana. Pengertian kedua yaitu sebagai kaidah mengembang kurikulum. Terdapatnya posisi pengembangan ini karena adanya perubahan pada pemikiran kependidikan atau pelatihan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi kurikulum pembelajaran. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Menurut Alexander English, fungsi kurikulum meliputi yang pertama itu fungsi penyesuaian karena individu hidup dalam lingkungan, sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis. Maka setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis, dan di balik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Disinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang well adjust. Yang kedua, fungsi integrasinya. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi yang terintegritas oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat. Maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.
Kemudian fungsi yang ketiga itu fungsi diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan program dalam masyarakat. Pada dasarnya, diferensiasi ini akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Dan kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat, mempersiapkan kemampuan saat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua yang menarik minat mereka. Yang kelima adalah fungsi pemilihan. Antara keperbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum itu perlu diprogramkan secara fleksibel. Yang keenam, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan pada siswa agar mampu memahami dan menerima dirinya hingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Selanjutnya pembahasan saya kedua yaitu tentang komponen kurikulum pembelajaran. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, komponen metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum secara keseluruhan juga akan terganggu. Jadi pada pembahasan di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu pengertian dan fungsi kurikulum pembelajaran, apa saja komponen kurikulum pembelajaran, dan bagaimana perkembangan kurikulum di Indonesia, dan apa saja tantangan dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Jadi, kurikulum memiliki peran sentral dalam sistem pendidikan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Kurikulum menentukan arah isi dan metode pengajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga mencerminkan nilai budaya, sosial, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam konteks Indonesia, kurikulum telah mengalami berbagai perubahan, seperti kurikulum tahun 1994, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, hingga kurikulum 2013 atau K13. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Pada saat ini, kurikulum merdeka diperkenalkan sebagai solusi untuk memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Namun, pelaksanaan kurikulum ini seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kesiapan guru, keterbatasan fasilitas, dan ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam tentang kurikulum agar dapat diimplementasikan secara efektif. Berikut merupakan penjelasan secara detail tentang komponen kurikulum. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan pernyataan yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik. Setelah mengikuti proses pembelajaran, tujuan ini menjadi pedoman yang merancang kurikulum dan menentukan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa dan guru. Tujuan pembelajaran umum dibagi menjadi 3 domain utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua itu isi tentang materi pembelajaran. Isi atau materi pembelajaran ini merupakan bahan yang akan diajarkan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Materi ini harus relevan, terstruktur dengan baik, dan disesuaikan dengan perkembangan siswa. Materi pembelajaran mencakup berbagai hal, seperti topik atau konsep, fakta, prinsip dan teori, keterampilan dan kompetensi, sikap dan nilai. Yang ketiga, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai materi yang dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran.
Metode ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran dan harus disesuaikan dengan tujuan dan karakteristik materi serta kemampuan siswa. Beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan antara lain yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode proyek, metode penemuan, metode pembelajaran komparatif, metode eksperimen, dan metode pengajaran berbasis teknologi. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini adalah proses yang untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai instrumen dan teknik untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan dan pencapaian siswa. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai hasil belajar siswa baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang proses, menentukan perbaikan dalam metode pembelajaran, materi, atau tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran antara lain yaitu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian otentik, penilaian berbasis kinerja, penilaian diri, penilaian teman. Itu saja. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang perkembangan kurikulum merdeka. Perkembangan kurikulum di Indonesia ini, yang pertama itu kurikulum sebelum dan sesudah kemerdekaan. Rencana Pelajaran tahun 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 juga dikenal sebagai Kurikulum 1947, merupakan kurikulum pertama yang diterapkan oleh setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini dikenalkan pada tahun 1947 di bawah pemerintahan pertama Republik Indonesia dengan tujuan untuk menanggapi kebutuhan mendesak dalam pembentukan sistem pendidikan nasional pasca kemerdekaan. Pada waktu itu, Indonesia baru saja merdeka dan banyak tantangan dalam perkembangan pendidikan yang memadai. Ciri-ciri dan tujuannya yaitu fokus pada pembentukan karakter bangsa, pendidikan untuk kemandirian, materi yang disesuaikan dengan keadaan sosial, kurangnya keseragaman, variasi. Kemudian yang terstrukturnya itu pembelajaran umum dan khusus. Mata pelajaran terbagi antara mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, sejarah Indonesia, dan pengetahuan umum, dan mata pembelajaran khusus seperti keterampilan praktis yang digunakan untuk pembangunan. Kemudian struktur yang kedua yaitu pendidikan moral dan keagamaan. Pendidikan moral dan agama juga menjadi bagian penting dari kurikulum ini dengan penekanan pada nilai-nilai keagamaan dan moral yang dapat membangun karakter bangsa. Rencana Pendidikan tahun 1964. Pada tahun 1964, Indonesia menghadapi tantangan politik dan ekonomi yang sangat cukup besar juga mempengaruhi dunia pendidikan. Pada periode ini, pemerintah Indonesia mengembangkan rencana pendidikan pada tahun 1964 yang bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan ideologi dan tujuan pembangunan nasional saat itu. Ciri-ciri dan tujuannya itu pendidikan terintegrasi dengan pembangunan nasional, pendidikan berbasis ideologi Marxisme, penguatan mata pelajaran pembangunan. Kemudian kurikulum tahun 1968, kurikulum ini diperkenalkan sebagai upaya untuk menanggapi kebutuhan pendidikan yang lebih sistematis dan modern, sering dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 dan peralihan kekuasaan yang signifikan. Kurikulum ini lebih berfokus pada pembaruan dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri dan tujuannya yaitu pendidikan yang lebih sistematis dan terstruktur, pendidikan untuk pembangunan nasional, pendidikan kemandirian ekonomi. Kemudian ada kurikulum 2013 atau biasa kita sebut dengan K13, dirancang untuk pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Prinsip utama K13 ini yaitu pendekatan berbasis kompetensi, pembelajaran tematik terpadu, penilaian otentik, penilaian otentik atau berbasis proses dan hasil. Kemudian yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diperkenalkan sebagai respon terhadap tantangan pendidikan yang lebih kompleks. Prinsip utama kurikulum merdeka yaitu pembelajaran yang fleksibel, penguatan profil pelajar, dan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pembahasan saya yang terakhir yaitu tentang tantangan dan solusi implementasi kurikulum. Yang pertama, tantangan implementasi kurikulum. Yang satu, kesiapan guru. Guru adalah ujung tombak dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Kesiapan guru mencakup pemahaman mendalam terhadap kurikulum baru, metode pembelajaran yang sesuai, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran.
Tantangan yang dihadapi itu yaitu kurangnya pelatihan, resentasi terhadap perubahan, keterbatasan kompetisi, bahkan beban administratif, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta akses ke teknologi sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan kurikulum. Tantangan yang dihadapi itu yaitu fasilitas yang tidak memadai, koneksi internet adalah ujung tombak dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Kesiapan guru mencakup pemahaman mendalam terhadap kurikulum baru, metode pembelajaran yang sesuai, serta kemampuan untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran. Tantangan yang dihadapi itu yaitu kurangnya pelatihan, resentasi terhadap perubahan, keterbatasan kompetisi, bahkan beban administratif, keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta akses ke teknologi sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan kurikulum. Tantangan yang dihadapi itu yaitu fasilitas yang tidak memadai, koneksi internet terbatas, buku dan bahan ajar, kondisi bangunan sekolah. Yang ketiga, perubahan kebijakan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang berubah-ubah sering menimbulkan kebingungan di kalangan guru, siswa, dan pihak sekolah. Implementasi kurikulum memerlukan kebijakan yang konsisten dan mendukung proses perubahan secara bertahap. Tantangan yang dihadapi yaitu kebijakan yang sering berubah, kurangnya sosialisasi, tidak konsisten, dan ketidaksesuaian. Beragamnya kondisi sekolah. Setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda, baik dari bagi sumber daya manusia, geografis manusia, budaya, dan maupun ekonomi. Kurikulum yang seragam seringkali sulit diterapkan di semua sekolah dengan efektif. Tantangan yang dihadapi itu perbedaan geografis, kondisi sosial ekonomi, keragaman budaya dan Indonesia, kapasitas sekolah yang berbeda. Solusi untuk mengatasi pembahasan selanjutnya itu solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama itu ada pelatihan guru, yang kedua penyediaan fasilitas pendidikan, yang ketiga sosialisasi kebijakan pendidikan, dan yang keempat pendekatan kontekstual. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.